Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, dan senang sekali ya terus bergabung di Bung Edi Official Channel karena pastinya selalu ada yang dapat kita pelajari bersama ya. Mhm. Nah, saat ini kita akan membahas bersama tentang pengorbanan cinta. Wah, Wah, cinta untuk mendapatkan cinta harus ada pengorbanan gitu ya mungkin ya dalam maksudnya. sekali ya kan? Wow. Apa sih itu pengorbanan? Pengorbanan itu upaya dalam mencapai sesuatu ya. Mungkin itu sebagai kerja kerasnya ya, seperti itu dan hal-hal yang dia lakukan. Ya, jadi memang pengorbanan itu adalah memberikan semua, Hmm. ya, totalitas, ya, cinta kita, hidup kita, diri kita, jiwa kita, semuanya gitu ya, untuk orang yang kita cintai Cintai. ya, seperti itu. Dan pengorbanan apa saja sih biasanya yang diberikan untuk mendapatkan cinta itu sendiri? Waktu ya. Ya, waktu ya. Mhm. Kita satu-satu aja dulu biar Ya, enak ya satu-satu. kan. Ya, jadi biasanya untuk mendapatkan cinta kita juga perlu untuk mengorbankan waktu ya kan. Mhm. Seperti itu. Contohnya gimana? Ya, mungkin yang seharusnya bertemu dengan orang tua atau di keluarga dalam rumah. Ya. Nah, ini korbankan dulu waktunya ketemu untuk sama keluarga, misalkan ketemu dengan orang yang kita cintai. Iya, kadang-kadang juga apa Pekerjaan ya. pekerjaan ya gitu seperti itu. Jadi memang seringkali pengorbanan waktu diperlukan ya, Hmm. apalagi kalau lagi bucin-bucinnya. Iya, itu. Ya, Sering waktu yang apa namanya dikorbankan hanya demi untuk berdua, ya, ya ketemu. ketemu. Dan rasanya gimana rasanya? Ya, tentu menyenangkan buat mereka ya yang lagi bucin, Pasti senang sering sekali ya, ketemu. ya karena memang waktu itu sangat-sangat penting gitu ya untuk istilahnya quality time ya berdua sebagai sebagai pasangan ya. Bahkan saat apa PDKT dan ketika sudah menikah pun gitu ya. Waktu ini memang sangat-sangat diperlukan untuk saling mendekatkan kita sebagai sebagai pasangan ya seperti itu. Dan memang agar kita bisa punya waktu yang benar-benar bagus gitu ya, quality time gitu, kita harus bisa lebih efektif dalam mengatur waktu kita. Jadi bukan berarti terus kita harus karena memang ingin selalu quality time terus mengorbankan semuanya jadi kerjaan berantakan dan lain sebagainya, bukan ya, bukan seperti itu. Jadi nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mengatur waktu itu agar bisa lebih efektif? Iya, tentu saja setiap harinya kan kita mungkin punya jadwal ya. Jadwal jam kerja jam berapa, begitu, seperti itu ya. Kemudian ketika sampai di rumah mungkin kita setelah kerja jam berapa. Nah, itu waktu-waktu yang saat di rumah yang mungkin kita bisa atur kembali sebelum makan malam bersama dengan keluarga, sebelum mungkin mulai apa namanya? eh, Nonton bareng di rumah ya atau aktivitas individu masing-masing di dalam rumah kita punya waktu untuk dibuat atau disisihkan untuk bersama dengan pasangan. Ya, karena memang kalau kita nggak bisa efektif ya dalam mengatur waktu kita, itu takutnya kurang gitu loh ya. Ya kan, pernah nggak gitu mendapati udah kerja gitu ya sampai lembur-lembur, pulang masih harus bawa kerjaan lagi seperti itu. Oh iya, Ya, betul betul. jadi jangan pernah menunda apapun ya, seperti itu sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan tepat pada waktunya gitu Mhm. ya. Ketika pekerjaan tepat pada waktunya, justru kita mungkin bisa pulang lebih lebih awal seperti itu ya. Atau mungkin kita bisa punya jatah waktu libur yang lebih lebih gitu ya. Mhm. Agar apa? Agar kita bisa punya waktu yang lebih lebih
berkualitas, quality time ya bersama dengan pasangan kita ya. Kalau seperti kami karena memang pekerjaan di rumah ya, dari rumah gitu, itu lebih memudahkan kami untuk istilahnya hampir setiap saat, setiap waktu selalu bersama. Emang lebih enak seperti itu ya. Ya, jadi sahabat semuanya coba mulai memanage ya gitu ya waktunya sedemikian rupa sehingga kita bisa memiliki waktu yang bagus gitu, yang sering gitu ya, konsisten gitu ya, berkelanjutan gitu ya, untuk dapat membina hubungan yang lebih baik dengan pasangan kita ya, karena waktu ini juga merupakan bagian yang paling penting ya. Selain waktu apalagi ya yang apa namanya diperlukan kadang-kadang dalam pengorbanan cinta itu? Mungkin keuangan. Iya ya, secara materi kita pun juga seringkali harus berkorban ya untuk mendapatkan cinta, untuk menjalin cinta dan untuk menjaga keutuhan cinta itu sendiri. Ya, kita akan bahas lagi nih tentang bagaimana materi menjadi bagian yang penting juga dalam pengorbanan cinta. Silahkan, Bung. Kok pilih materi ya gitu? Kenapa gitu? Ya, kadang-kadang kan emang ada yang jualan bunga gratis, kan nggak ada tau untuk bunga gitu ya, yang wangi, warnanya merah, ya. Itu juga kan harus pakai uang. Apalagi emang cukup coba dikasih bunga. Ya emang kita mau langsung pling nyampe ke rumahnya pasangan, enggak kan? Harus ada transportasi, biaya transportasi. Gitu ya. Emang cukup cuma ditulanin aja, cuma diapelin aja. Oh iya betul. Mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa dibikin spesial momen, mungkin untuk bisa diajak makan di luar gitu ya. Emang cukup cuma diajak makan. Makan di luar nggak apa-apa, makan di teras gitu maksudnya ya. Iya, ya banyak hal ternyata gitu ya yang memang memerlukan materi juga ya dalam dalam Iya. apa perjuangan untuk mendapatkan cinta, Hmm. menjalin cinta dan menjaga keutuhan cinta itu sendiri ya kan. Hmm. Jadi dari segi banyak ya tadi ya untuk transportnya, untuk biaya makannya, belum untuk yang Hadiah, lain-lainnya gift, hadiah, ya. Kemudian juga penampilan, ya kan? penampilan. Itu kan juga butuh dana, ya kan? Hmm. Seperti itu. Minyak Nah, minyak wanginya yang ini yang biar wangi, saya suka oh katanya gitu. iya, parfum ya. Banyak sekali ternyata apa kaitan antara materi gitu ya dengan pengorbanan cinta. Nah, jadi gimana nih agar kita bisa memenuhi itu nih? Apa yang bisa dilakukan? Untuk memenuhi materinya itu. Mm-mm. Ya, tentu saja juga kita kalau yang masih lajang jangan sampai membebankan orang tua juga ya. Mm-mm. Jadi mungkin dari uang saku Anda yang Anda miliki itu bisa ditabung mungkin ya, Mm-mm. Kalau disisihkan atau memungkinkan bisa cari pekerjaan ya. tambahan ya kan? Mhm. Seperti itu. Zaman saat ini kan untuk mendapatkan penghasilan bisa disambil gitu ya, sambil kuliah ya, sambil bekerja juga masih bisa untuk bisa tambahan biaya apa namanya pemasukannya. Ya, ya. Jadi memang harus tadi kalau waktu kan harus lebih efektif waktu ya. Mhm. Nah, untuk mencukupi materi ini kita harus lebih kreatif. Ya, lebih kreatif untuk ya istilahnya mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian juga kita selama ini hanya mengandalkan kalau ingin dapat uang itu harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Tapi kita melupakan pentingnya kita untuk mengatur keuangan itu sendiri ya kan. Misalnya kita udah pinter nih ya cari uang gitu. Tapi kalau nggak bisa mengatur uang gimana? Ya itu kayak semacam nggak bekerja aja ya, Habis ya, dapat habis, berapapun dapat habis, habis. dapat habis, dan mungkin bahkan apa yang dibelanjakan bukan hal-hal yang penting ya, sehingga itu mungkin menjadi dalam sehari itu akan menjadi barang yang tidak ada manfaatnya
Ya, ya. Dan makanya penting bagi setiap dari kita tadi ya, selain kreatif gitu ya, dalam pekerjaan kita juga lebih lebih hemat gitu ya, atau lebih pandai dalam mengatur dan pengelolaan uang kita. Nah, jadi jangan pernah lewatkan deh rubrik keluarga di Bung Edi Official Channel, karena nanti ada lagi nih ya, dan selalu ada gitu ya, hal-hal penting, informasi-informasi penting yang akan mendukung kita untuk berhasil ya dalam setiap segi kehidupan kita, khususnya juga untuk mendukung kita agar tetap menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia tentu Dan saja. pasangan yang apa namanya, eh, serasi, pasangan yang rukun gitu ya. Itu kan semua yang pasti diharapkan ya sama Mm, kita ya. Jadi tadi selain tadi ya bagaimana kita efektif ya dalam mengatur waktu kita, kita juga mm. lebih kreatif dalam bekerja dan lebih pandai ya, lebih pandai, lebih terlatih dalam pengelolaan keuangan kita agar kita bisa mencukupi ya secara materi ya, karena ini juga kaitannya dengan pengorbanan cinta itu sendiri ya. Kemudian ada lagi nggak sih selain waktu, materi, apalagi yang kadang-kadang diperlukan dalam pengorbanan cinta itu sendiri? Tenaga ya. Tenaga, ya pastinya dong ya. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba cinta datang sendiri. Jadi harus gimana? Ya betul. Harus mungkin kalau rumahnya jauh dari eh, public transportasi, mungkin kita harus jalan dulu. Atau mungkin ada sesuatu yang harus dibawa, kita harus menenteng sesuatu. Iya, nggak cuma modal. Gitu, cuma modal dengkul. Ya kan, jadi memang tenaga juga perlu itu ya. Jadi jangan bermimpi gitu ya, tiba-tiba ada seorang pangeran ganteng berkuda putih yang mendatangi kita dan melamar kita. Hmm. Jangan pula bermimpi ada seorang putri cantik yang bingung dan akhirnya menerima lamaran kita. Hmm. Jadi memang harus ada usaha, harus ada tadi tenaga yang dikerahkan untuk Hmm. mendapatkan cinta. Ya, apalagi ini berarti uh, hal yang bisa kita bahas banyak nih tentang tenaga, tentang usaha. Untuk korban, untuk berkorban. Gimana? Apalagi kita harus berkorban pulsa atau data internet. Video call. Ya, kalau zaman sekarang ya seperti itu. Ingat nggak ya kalau zaman dulu masih ya tahun-tahun SMA kita Oh ya, itu pakai pakai surat ya kan? pakai surat. Terus Perangko. habis itu ada yang namanya apa tuh namanya? Pager ya. Pager kan udah agak Udah itu lumayan ada udah teknologi. kuliah ya. Tadinya mah surat itu sampai Tadinya surat. surat Titipin ke teman ya. titipin ke teman ya. Kalau biasanya jarak jauh itu pakai Pakai itu pos. pakai pos gitu, seneng banget rasanya kita kalau ada Pak Surat Pos cinta. datang ya kan. Sampai numpuk itu surat cinta teh ya, seperti itu ya. Jadi memang ya ya perlu ada tadi ada beberapa pengorbanan ya memang yang harus dilakukan ya. Mm-mm. Apalagi ya Apalagi ya? pengorbanan cinta itu sendiri ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pentingnya dan bagian dari tadi usaha tenaga. Nah ini kalau dari PDKT kan memang kita istilahnya dengan usaha ya, dengan tenaga kita untuk mendekati pasangan kita, untuk mendapatkan simpatinya ya dengan hal-hal yang bisa yang positif yang bisa kita lakukan. Ya, karena biasanya orang itu suka sama seseorang yang suka menolong, yang baik hati, yang seperti itulah, ya kan? Mm-mm. Jarang orang suka orang yang cuek atau apa gitu kan. Jadi makanya biasanya kita pun juga harus lebih aktif juga ya di komunitas-komunitas kita yang baik gitu ya, komunitas-komunitas sosial yang mendukung kita gitu ya, untuk dapat istilahnya melakukan pelayanan, melakukan hal-hal baik lainnya untuk sosialisasi kita gitu ya, agar lebih mendekatkan kita dengan orang yang kita sukai itu sendiri ya kan. Ya, mungkin di lingkup komunitas Mm-mm. jaga image, Nggak perlu caper, nggak perlu juga sih ya. nggak perlu juga. Karena nanti nggak jadi diri sendiri dong kalau jaga
terlalu jaga image ya kan, Kalau seperti dibully itu. orang itu jadi pengorbanan. Kamu caper ya katanya. Kamu jaim ya katanya. Itu jadi pengorbanan juga. Iya, menjadi diri sendiri sebenarnya lebih nyaman sih ya. Mm-mm. Selain kita nyaman dengan diri kita, nggak harus istilahnya di satu situasi ini kita begini, di situasi lain kita begini dan lain sebagainya gitu kan. Lebih nyaman dengan diri kita sendiri dan orang juga lebih nyaman gitu ya ketika kita menjadi diri kita sendiri. Gaulnya sama kita lebih nyaman gitu ya karena memang ya inilah saya gitu. Dan memang ketika kita istilahnya dalam rangka pendekatan tadi ya, dalam rangka mencari cinta gitu ya, memang seharusnya nggak banyak yang ditutup-tutupi gitu loh. Mm-mm. Kan gitu. Jadi diri sendiri kita saja gitu ya. Lebih baik terbuka di awal ya. Nah, ya jadi Dan apa namanya, orang tahu mengenai kita di awal gitu ya. Gitu. jadi penyesuaiannya juga juga enak gitu kan. Lebih Mm-mm. lebih nyaman bagi orang yang kita deketin gitu ya. Biar dia Ya. juga lebih nyaman untuk dekat sama kita gitu karena kita istilahnya agak banyak ditutup-tutupi gitu loh menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi lebih Mm-mm. lebih enak, lebih klik lah istilahnya seperti itu nantinya ya. Oke, jadi tadi ya ada tenaga, ada usaha yang kita lakukan. Itu tadi dalam rangka PDKT ya. Tapi kalau kita istilahnya sudah mendapatkan cinta itu sendiri, kemudian sudah terikat dalam tali pernikahan, kita pun harus terus nih, terus berusaha untuk pengorbanan dalam usaha, dalam tenaga ini terus harus dilakukan ya. Jangan mentang-mentang terus sudah dapat, terus kita malas bekerja apa ya jangan ya seperti itu. Ya, Karena memang terus dibangun. ya apa namanya ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita cintai gitu kita harus menjaga itu sedemikian rupa ya dan pengorbanan cinta itu nggak berhenti saat kita udah menikah loh ya justru Hmm. itu dimulai ya kehidupan baru itu selalu dimulai saat setelah pernikahan kita ya dan pengorbanan demi pengorbanan akan kita lakukan untuk menjaga keutuhan cinta cinta kita ya termasuk tadi tetap ya kalau sudah menikah apalagi ya pengorbanan waktu itu tetap jadi maksudnya kita harus mengatur sedemikian rupa jadwal-jadwal kita karena memang sebenarnya di antara segala sesuatunya pasangan dan keluarga itu harusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita ya itu Hmm. dari segi waktu. Kemudian dari segi tadi materi pastinya kita akan berjuang lebih keras gitu Lebih ya. keras karena harus punya rumah, Iya, harus punya kendaraan, harus membiayai anak sekolah, atau mungkin harus membiayai sebelum itu harus membiayai eh, apa namanya, kelahiran anaknya ya, kalau iya. dihamil nanti ibunya ya. Ya, jadi memang ada banyak gitu yang harus kita lakukan gitu ya untuk dapat mewujudkan cinta kita dan memang pengorbanan-pengorbanan ini eh, sepertinya namanya pengorbanan gitu ya. Sepertinya kesannya kita berkorban gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan itu dengan ikhlas gitu, itu nggak terasa gitu. Sepertinya bukan pengorbanan lagi gitu, tapi sukacita yang kita rasakan. Hmm. Benar nggak? Iya betul, dan itu Anda sudah dapat memenuhi tanggung jawab sebagaimana Mm-mm. kepala rumah tangga kalau Mm-mm. seorang ayah ya. Mm-mm. Dan itu yang memang seharusnya ada di dalam seorang ayah, seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada dalam rumah, dalam keluarga ya, melalui materi tadi ya. Dan tentu saja dengan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut kita tidak bisa diam diri. Ada yang harus dilakukan mengenai pekerjaan, kita harus bekerja. Dalam pekerjaan pun mungkin tidak bisa untuk seenaknya saja. Maksudnya di sini bahwa kalau kita memang bisa bekerja lebih cepat, itu mungkin juga akan perputarannya lebih cepat juga ya. Kalau di bisnis seperti itu ya. Iya, jadi apa banyak hal yang nantinya terkait ya dengan pengorbanan cinta untuk menolong kita lebih Hmm. apa namanya menjaga keutuhan cinta itu sendiri ya. Jadi tadi ketika yang namanya pengorbanan itu berarti totalitas ya untuk memberikan seluruh cinta kita. Jadi kalau namanya sudah pengorbanan cinta itu cinta kita ya benar-benar untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, bukan untuk yang lain.
ya. Hmm. Itu berarti ada totalitas cinta yang benar-benar kita berikan. Kemudian juga dengan segenap hati dan jiwa kita, ya, mengorbankan segala sesuatunya. Nah, ini kadang-kadang kaitannya dengan pengorbanan hati ini, ya. Kalau namanya sudah cinta, bagi kita sudah terikat dalam tali pernikahan, ya apapun yang terjadi kita akan terus mencoba untuk bertahan, ya, terlepas dari banyaknya tantangan yang akan terjadi dalam uh, perjalanan gitu, perjalanan mengarungi samudra samudra pernikahan kita gitu. Ya, karena memang tadi kita memang harus bisa berani, ya, lebih mengorbankan tadi pengorbanan hati kita seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya sudah menikah gitu ya, sudah menikah, jangan terlalu apa-apa diambil hati gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lelah, capek, suara yang nggak nyaman atau apa gitu, jangan sampai itu membuat ketersinggungan yang mungkin bisa saja terjadi gitu. Nantinya apa namanya, terlalu kita apa ya, baper gitu ya, sehingga nantinya akan bikin ketidaknyamanan dan masalah dalam keluarga gitu ya. Jadi ketika kita sudah berumah tangga, memang pengorbanan hati ini penting sekali gitu ya, untuk kita memiliki hati yang lebih pengampun, ya, seperti itu ya. Jadi lebih lebih cepat untuk meminta maaf setiap kali ada ketidaknyamanan yang terjadi, ya, karena memang kelihatan kan sebenarnya, ya, segala sesuatu ketika nggak nyaman gitu ya, karena memang dari ekspresi raut muka dan lain sebagainya, tingkah laku kan kelihatan gitu ya. Dan ini harus segera diluruskan kalau ada yang agak kesana kesini lah gitu, seperti itu harus diluruskan dengan permintaan maaf kita gitu ya. Dan seperti yang kita sudah pernah bahas di Bung Edi official sebelumnya, kalau namanya minta maaf itu ya berarti harus lebih tulus, ya kan. Kalau tulus berarti nggak akan mengulangi kesalahan lagi gitu, dan nggak akan berbuat kesalahan-kesalahan lainnya gitu ya, seperti itu. Walaupun kadang-kadang namanya manusia juga bisa saja sih tersandung, ya kan. Tersandung, jatuh. Ya, tapi kalau ada pasangan sebenarnya lebih enak karena memang berjalan beriringan. Jadi kalau kesandung langsung Pegang. dipegang biar nggak sampai jatuh. Itulah guna pasangan. Jangan kalau udah tersandung didiemin aja malah bilang syukurin. Jangan sampai seperti itu, ya kan gitu. Jadi harusnya kalau sudah ada pasangan itu ya harus bantu, saling mendukung, saling membantu seperti itu ya. Ya, jadi sahabat semuanya, tadi ya, pengorbanan hati itu memang juga sangat-sangat diperlukan ya dalam perjalanan cinta kita. Ya, kayak semacam mengalah lah ya. Ya, seperti itu. Karena kalau emang satu sama lain sama temperamen, emosional gitu ya, harus ada salah satu yang dikorbankan untuk lebih mengalah. Apa tujuannya adalah untuk mengkondusifkan situasi kebersamaan Anda, untuk menjadi lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman gitu ya, lebih penuh kedamaian dalam rumah. Ya, jadi memang itu yang penting untuk kita semuanya coba lakukan gitu ya, seperti itu, untuk bisa tadi selain mudah untuk meminta maaf dan tentu saja langsung bertobat lah ya istilahnya ketika kita melakukan kesalahan gitu, terus diperbaiki dengan membayar kembali pastinya seperti itu, biar lukanya nggak berlarut-larut gitu ya, nggak tambah parah gitu lah ya, seperti itu. Dan juga perlu tadi pengampunan tadi dari pihak yang satunya ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah bagian dari pengorbanan hati itu sendiri ya, untuk mengorbankan hati, jiwa kita semuanya untuk keutuhan cinta kita ya, dan untuk kebersamaan kita ya. Kemudian juga ada banyak yang memang perlu kita korbankan gitu ya, kepentingan pribadi yang kurang penting gitu ya. Jadi memang ketika kita sudah menikah apalagi ya, pengorbanan kita itu penting sekali agar kita benar-benar mengikis, bahkan sebisa mungkin membuang keegoisan kita ya. Hal-hal yang istilahnya hanya mementingkan diri kita sendiri itu mulai harus dihilangkan ya kan.
ya, karena uh, kita nggak lagi hidup sendiri gitu, kita hidup dengan pasangan kita, dan nanti ada anak-anak seperti itu yang membutuhkan semua ya, membutuhkan curahan kasih sayang kita semuanya lah ya gitu, pengorbanan semuanya dari hidup kita, memberikan seluruh cinta, memberikan seluruh jiwa raga kehidupannya gitu untuk keluarga kita itu sendiri ya. Dan tadi seperti yang kita bahas di awal, walaupun sepertinya kelihatannya namanya berkorban gitu ya, memberikan semuanya, tapi itu nggak menjadi beban ya kan. Mm-mm. Gimana rasanya menjadi suami, rasanya menjadi seorang ayah? Senang sekali ya, karena itu juga membantu bagaimana kita menjadi lebih dewasa di dalam menjalani kerumah tanggaan. Tentu akan ada banyak pembelajaran bagaimana menjadi seorang figur ayah yang baik ya, untuk istri, untuk anak-anak, dan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan dan perjuangan yang dilakukan oleh setiap para ayah Ya, ya. ya Dan demikian ya juga. tentu juga dia harus menjadi seorang pelindung bagi istri dan juga keluarganya. Ya, dan demikian juga hal yang istimewa itu juga dialami ketika menjadi seorang istri ya. Walaupun kadang harus banyak berkorban gitu, tapi itu pengorbanan yang mendatangkan sukacita gitu ya. Jadi udah lupa gitu, nggak inget lagi sebenarnya semuanya, rasa letih, Rasa rasa sakit gitu sakit, ya, saat melahirkan ya ya. semuanya yang jadi seorang istri, terus kemudian jadi seorang ibu itu sukacitanya luar biasa. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang pengorbanan itu dan bagaimana tanggung jawab masing-masing itu diperlukan ya. Yang jelas sekali lagi, ketika kita benar-benar mencintai, pengorbanan itu istilahnya nggak ada artinya gitu ya kan. Nggak ada artinya dalam artian uh, nantinya itu yang kita dapatkan itu lebih gitu, sukacitanya itu lebih dari apa yang kita korbankan gitu ya. Uh, Kebahagiaan bersama anak-anak dan keluarga ya, ya. dan itu nggak bisa diukur dengan apapun ya, Mm-mm. sukacita yang akan kita rasakan gitu ya, seperti itu. Jadi berharap ketika kita memang nantinya sudah terikat dalam tali pernikahan, kemudian apa namanya membentuk sebuah keluarga, kita akan mampu untuk memberikan pengorbanan cinta kita, apapun itu, entah itu waktu, bakat, tenaga, uang, hidup, dan seluruhnya untuk keluarga kita. Dan memang memang itulah pengorbanan cinta dalam arti yang sesungguhnya ya, pengorbanan cinta dalam arti yang sesungguhnya yang pastinya setiap dari kita. Jadi memang untuk mengorbankan semuanya ya, untuk waktu, bakat, tenaga, uang, hidup, dan seluruhnya gitu ya. Dan Hmm. itu memang pengorbanan cinta yang sesungguhnya itu seperti itu ya. Ya. Dan kita nggak akan merasa terbebani gitu ya, karena itu memang sukacita dan kebahagiaan tersendiri yang dirasakan gitu ya. Jadi semua yang kita berikan itu nggak bisa dilukiskan dengan kebahagiaan yang kita dapatkan dalam hubungan keluarga itu sendiri. Tidak bisa dibandingkan dengan Iya, nilai materi ya. iya, Ah, iya. Dan kita tahu bahwa nantinya hal-hal yang luar biasa itu adalah ketika kita menjadi bagian dari keluarga itu sendiri ya, menjadi seorang suami yang nantinya menjadi ayah, menjadi seorang istri yang nantinya menjadi seorang ibu, dan juga anak-anak gitu yang akan lebih melengkapi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Nah, ketika kita mulai nanti dikaruniai anak-anak itu luar biasa, lebih sukacitanya luar biasa ya. Karena memang kita harus berusaha untuk memperlakukan ya anak-anak kita dengan kasih, dengan hormat, dengan bimbingan selalu ya. Ya nggak, istilahnya nggak lelah gitu ya untuk selalu membimbing dan menolong mereka. Dan kadang-kadang memang untuk membantu anak-anak kita bersikap disiplin, kita perlu juga kadang ada ketegasan ya, walaupun tetap dengan cara yang baik hati terhadap mereka dengan ya, cara membujuk untuk bukan agar dengan dia kekerasan ya. agar dia lebih memahami dan menerima apa yang disampaikan orang tua ya, kalau membujuk ya. Kalau dengan paksaan, dengan emosional, agak sulit mereka akan terima. Ya,
Jadi itu yang penting dipahami oleh setiap dari kita ya. Nah, makanya itu tadi dalam hubungan pernikahan itu sendiri sebagai pasangan, terus nanti dengan anak-anak diperlukan pengorbanan hati itu seperti itu gitu ya kan. Karena memang ini proses ya, proses kita dalam kehidupan kita berumah tangga. Ya, makanya kesabaran itu mutlak sangat-sangat diperlukan. Ya. Apalagi ketika anak-anak masih kecil itu biasanya butuh kesabaran ekstra. Semuanya tadi kita sudah bahas banyak ya tentang pentingnya pengorbanan cinta ya untuk menolong kita semuanya lebih dapat dipersatukan dalam ikatan keluarga yang harmonis ya. Dengan pengorbanan-pengorbanan ya yang kita tentu saja harus ada ya pengorbanan. Iya. Sahabat semuanya, tetap di Bung Edi Official Channel karena pastinya ada banyak informasi yang penting ya untuk menolong kita sebagai pribadi dan keluarga untuk menjadi lebih bahagia dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Terima kasih sahabat. Terima kasih.